Perkenalkan, nama saya Setioko. Panggilan kesehariannya Mas Tur. Saya dari Sanggar Kaum Budoyo, Dusun Sumber, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sanggar Kaum Budoyo, selama ini kami berkegiatan tentang seni yang melibatkan masyarakat di kampung kami, yang terutama kepada anak-anak. Kita mengenalkan kesenian tradisi kepada anak-anak dengan tujuan supaya anak-anak punya kenangan masa kecilnya, dan ketika nanti teman-teman kecil itu sudah beranjak dewasa atau bekerja di luar sana, teman-teman itu mempunyai rasa kangen dengan kampungnya untuk kembali lagi, untuk berkegiatan lagi di sanggar ini dan menggantikan kami, atau ada regenerasi ketika kami sudah waktunya istirahat seperti itu. Kula tansah nyendikane awuh Kakang Mbok Ratu. Yen kaya mangkono sira tak kanteni Dimas Brojo Lamatan lan Dimas Brojo. Kalau perkumpulan bangun budaya memang dari tahun 1999. Waktu itu sempat beberapa tahun vakum karena kami masih perkumpulan di kampung. Itu sempat vakum kurang lebih 2 tahun. Habis itu kami berempat, ada Mas Untung, Mas Damar, Mas Tanto, berinisiatif untuk membangun ruang publik, yaitu sebuah tempat atau padepokan untuk berkegiatan bersama. Yang tujuannya tempat publik itu ya intinya untuk berkumpulnya manusia dan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Siapapun orangnya, kami menerima dengan senang hati dan merasa terima kasih ketika teman-teman yang dari jauh atau dari luar kota, bahkan dari luar negeri itu sering datang ke sini dan kita berbagi ilmu, berbagi kadang juga berkolaborasi atau berkegiatan bersama. Kawula marep ingkang satriyan glagah tinulung. Nak yen akeh kadang wedhot. Waktu itu sempat vakum, kami coba untuk membangunkan lagi dengan ya bisa dikatakan semangat baru, karena kemarin sebelumnya itu warga yang umurnya lebih tua-tua dari kami, rata-rata saat ini mereka yang menjadi anggota pertama itu umurnya sudah kurang lebih 40 tahun ke atas. Untuk pemantiknya, kami mencoba untuk regenerasi tarian yang ada di sini atau kesenian yang ada di sini, kita tularkan kepada anak-anak kecil, dan itu akhirnya berefek sampai saat ini. Bahkan pada waktu itu anak-anak lebih sering pentas daripada yang dewasa. Seperti itu, Mas. Tengah-tengah. Center. Kalau pentasannya ya ada yang di daerah sini, tapi waktu itu juga sedang rame-ramenya gencar pementas dengan isu hak anak. Akhirnya itu juga berimbas positif bagi kami. Banyak teman-teman dari Jogja, Semarang untuk mengundang anak-anak itu untuk menampilkan, mengekspresikan yang mereka lakukan seperti itu. Kalau untuk kegiatan terbesar ya, yang ada di sini, yang pertama adalah hari jadi bangun budaya. Bagi anak-anak adalah festival Tlatah Bocah. Oh, jadi di festival Tlatah Bocah anak-anak sini ikut pentas ya, ikut meramaikan. Ya, karena di festival Tlatah Bocah kebetulan di sini sudah termasuk yang kedua kalinya dan termasuk yang mengawali festival Tlatah Bocah dari tahun ini. Ya, dari tahun 2006 kemarin di tempat kampung tetangga atau di kampung kawan kami di Nggowo Pos selama kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. Habis itu baru pindah ke sini tahun 2010. Itu pas di sini momentumnya agak tepat karena
Festival Tratah Bocah yang di sini waktu itu seluruh panitianya adalah anak-anak. Kami yang dewasa hanya mendampingi di belakangnya. Anak-anak dari usia SMP ke bawah, yang SMA jarang, nggak ada malahan. Dan itu termasuk momen pertama kali Festival Tratah Bocah bisa dikatakan ya memang itu murni anak-anak ya, yang pertama kali dilaksanakan di Dusun Sumber ini. Oh, bakal nembak to. Kanggo ngluwari nadar. Ya nggih. Coba kaya apa cangkepane balungan nggih ketidungan. Kami ada latihan tari, terus ada les bahasa Inggris juga. Terus untuk menunjang kegiatan anak-anak belajar di sekolah ya kami kadang-kadang ada sinau bersama. Terus ada beberapa juga dari yang dewasa, ada latihan teater, ada latihan tari juga yang tari-tari tradisi atau tari-tari kerakyatan yang modelnya kayak jatilan atau kuda lumping seperti itu. Wah, kuwi bener lho Kakang Bu. Lah, pancen Kakang belajar tento lan belajar wikalpa kok durung ketok ngabiantara ya Kakang Bu. Lah, kuwi ana apa Kakang Bu? Kalau yang khas di dusun ini yang sudah menjadi tradisi yaitu kesenian jatilan atau campur. Jatilan. Ya, itu di daerah adanya hanya di daerah Magelang sini, wilayah sini. Tapi tahun 2001 Mas Onto mencoba berkarya dengan tarian Dayak Grasaknya itu ya berinisiatif atau mengembangkan tarian topeng ireng. Nah, padahal tarian topeng ireng itu adalah tarian baru. Dimanapun tempat ketika ada acara pasti menggelar atau mementaskan topeng ireng. Nah, Mas Onto punya inisiatif atau berpikiran untuk menggarap hal baru di sini karena topeng ireng adalah kesenian yang memang bisa dikatakan Islami untuk penyebaran agama Islam waktu itu dengan tujuan itu karena lagu-lagu atau lirik-lirik lagu yang dibawakan itu adalah lirik-lirik lagu Islam. Kalau di wilayah Merapi itu basicnya tarian Grasak. Grasak itu bisa dikatakan raksasa. Nah, Mas Onto mencoba mengkolaborasikan, jadi dikemas menjadi sebuah pertunjukan tarian lapangan. Ya kira-kira tahun 2000-2001 itu Mas Onto mengembangkan itu. Dan itu akhirnya sampai sekarang pun masih dilakukan sama teman-teman di sini. Pamanmu Kakang Mas Rojo Tento lan Rojo Kalau ditanya kenapa, yang jelas kami sebenarnya sangat membutuhkan untuk berkomunikasi dengan orang luar itu. Satu, karena kami sering juga ada teman dari luar negeri itu untuk keterbatasan komunikasi dengan mereka, kami yang dewasa agak kesusahan karena sudah telat latihannya. Seperti saya pun kalau komunikasi dengan bahasa Inggris ya semampu saya, dan mungkin ketika anak-anak itu sudah belajar lebih dini, walaupun untuk menunjang kegiatan mereka di sekolah juga, tapi mungkin untuk lebih bisa berkomunikasi dengan orang luar seperti itu. Ya, kami masih menggunakan bahasa Jawa, walaupun bahasa Jawa ngoko ya, bahasa Jawa yang paling bawah apanya, secara tahtanya itu paling bawah. Karena bahasa Jawa itu kompleks. Ketika kami latihan bahasa Jawa pun seperti yang kami lakukan tadi malam, itu pakai bahasa Jawa Kromo Inggil namanya. Bahasa Jawa yang memang paling di atas levelnya. Seperti itu ya, bagaimanapun juga ketika latihan bahasanya seperti itu ya akhirnya tidak akan menjenuhkan karena kita berproses dan latihan kesenian bukan
bukan hanya latihan bahasa. Kalampa, welat kalah, tak kandani uti, atiku brojo musti. Yen kowe kabeh padha nyarujuki angger Gatotkaca jumeneng Nalendra ing Pringgondani. Kuwi padha endheger tunggak madu. Ketika sanggar ini lahir, kami tidak muluk-muluk dari awal. Karena pas peresmian sanggar ini tahun 2012, bangunan ini 2012, kami pun mengambil tema Laku Jamas. Laku Jamas itu yang kami yakini adalah kami akan melayani sebisa mungkin dan seikhlas mungkin untuk berkegiatan bersama tanpa, ya kalau namanya manusia pasti ada pamrih. Walaupun pamrih itu kan tidak harus berupa materi atau apa, atau balas budi. Namun pamrih itu ya anak-anak atau minimal generasi yang di bawah saya akan meneruskan itu. Dan karena dari awal kesenian bagi kami bukan tujuan, tapi itu hanya jalan pijakan untuk berkegiatan, untuk melakukan sesuatu. Dan ya kalau tujuannya ya nanti kita serahkan lagi ke mereka yang mau belajar bersama di sini. Walaupun kami tanpa publikasi, akhirnya teman-teman dari luar itu sering datang ke sini. Entah itu kenal atau tidak, mungkin ada yang kalau orang Jawa namanya itu gerok tular, dari teman siapa dan didengar siapa dan siapa. Ya itu karena lebih luasnya lagi ya, untuk anak-anak daerah sini lebih bangga dengan kampungnya dan mereka tidak akan lupa dengan tanah kelahirannya, seperti itu. Ya, untuk teman-teman yang muda, yang jelas kesenian atau kebudayaan itu bagi kami bukan hal yang hanya untuk dilestarikan, tapi untuk dijalankan. Bagi kami kesenian itu adalah seperti orang makan saja. Ketika kami lapar, kami makan untuk menghilangkan rasa lapar itu. Tapi ya seperti itu juga kesenian. Ketika kami pengen berkesenian, ya kami berkesenian. Tapi bagi kami kesenian itu bukan untuk mencari materi atau apa, atau menghidupi kami, tapi kami bekerja untuk menghidupi kesenian. Seperti itu. Ya semoga ketika konsep itu masih kami jalankan, kesenian masih akan tetap lestari dan kebudayaan akan masih sampai saat ini pun masih akan lestari. Matur nuwun.